Tema kita kali ini adalah tentang Karbala. Seperti apakah gambaran peristiwa Karbala? Saya tidak begitu pakar sebetulnya dalam hal ini, tapi saya mencoba untuk sharing apa yang saya tahu tentang peristiwa Karbala ini. Peristiwa Karbala terjadi di tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriah. Dan peristiwa Karbala ini merupakan ending dari petaka yang melanda keluarga Rasulullah SAW, atau kita kenal dengan Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait versi kita ya, bukan versi Syiah. Karena Ahlul Bait versi Syiah adalah keluarganya Husain. Sama sekali mereka tidak mengalami Karbala. Justru Karbala itu dia menimpa keluarga Rasulullah yang benar menurut versi kita. Seperti apa tahapan demi tahapan peristiwa di Karbala ini, penambah Allah, ini saya percepat. Pada tanggal 1 Muharram 61 Hijriah, rombongan Al-Husain dicegat oleh pasukan perintis yang diutus oleh Ubaidul bin Ziyad di Kufah, yang berjumlah 1000 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Harun bin Yazid Ar-Rayyahi At-Tamimi. Mereka bertemu di Syaraf, ya. Syaraf setelah Zarud tadi. Nah, di Syaraf inilah Al-Husain mengetahui kalau Muslim bin Aqil yang diutusnya dibantai, dibunuh dengan cara disalib bersama Hani bin Umair, orang Kufah sendiri. Al-Hur sempat memberikan nasihat kepada Al-Husain agar tidak pergi ke Kufah, juga tidak kembali ke Madinah agar tidak terjadi peperangan antara Al-Husain dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Masukan itu diterima oleh Al-Husain, lalu pergi ke arah Karbala melewati Uzaibul Hajanat dan Qadisiyah menuju utara Syam hingga sampailah mereka di tanah Karbala. Ketika sampai di tanah Karbala, Al-Husain bertanya, tempat apa ini? Seseorang mengatakan, ini Karbala wahai Imam, wahai Khalifah, wahai Amirul Mu'minin. Al-Husain tersenyum. Namanya mengerikan, kata Al-Husain. Ya, nama ini terdiri dari dua kata, karb dan bala. Karb itu musibah, bala petaka. Jadi Karbala itu adalah musibah dan petaka. Nah, itu ada Al-Husain. Tapi Al-Husain tidak menyurutkan langkahnya sedikit pun. Saat itu Al-Husain sudah ada pada putusan yang sempat disampaikan oleh Umar bin Sa'ad. Ya, Umar bin Sa'ad ini sempat memberikan masukan, wahai Al-Husain, kami tidak ingin berperang dengan Anda. Kami tahu Anda adalah cucu Rasulullah, orang terhormat, dan kami yakin kami akan mendapatkan petaka jika kami memerangi Anda. Sebaiknya Anda mengajukan perdamaian dengan Al-Husain, dengan Yazid bin Muawiyah. Pilihan yang saya berikan pada Anda 3. Anda tidak sampai ke Kufah tapi ke Syam, atau Anda kembali ke Madinah. Yang kedua, atau Anda datang ke Kufah dan mengirimkan surat kepada Yazid bin Muawiyah kalau Anda tunduk kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Nah, masukan ini diterima oleh Al-Husain. Maka Al-Husain mengirimkan surat dan disampaikan itu kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ya, Ubaidullah bin Ziyad sempat menerima 3 opsi yang ditawarkan oleh Al-Husain ini. Namun ternyata ada sosok yang bernama Asyamr bin Zuljausan yang menikam Al-Husain berkali-kali di Karbala. Dia mengatakan, tidak, demi Allah, justru Husainlah yang harus datang dan Andalah wahai Ubaidullah bin Ziyad yang memutuskan kalau Husain harus mengikuti dan mematuhi perintah Anda. Maka Ubaidullah bin Ziyad berubah keputusannya. Maka dia balik meminta agar Al-Husain untuk tunduk kepada keputusannya, membaiat kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah saat itu. Nah, Al-Husain saat itu sebetulnya sudah akan melakukan perjanjian damai, ya, di mana beliau akan mengirimkan pasukan kepada Ubaidullah bin Ziyad dan akan mengirimkan surat kalau beliau akan tunduk kepada Yazid bin Muawiyah, artinya mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Namun Ubaidullah bin Ziyad keburu mengirimkan putusan untuk membunuh dan memerangi Al-Husain, yang saat itu hanya terdiri dari 72 orang. Ada yang menyebutkan 72, ada yang menyebutkan 73. Bayangkan, 73 atau 72 dikepung oleh 5.000 pasukan. Kalau perang kira-kira yang menang siapa? Yang 5.000 lah. Ya. Nah, apa yang terjadi para muslimin? Kamis tanggal 9 Muharram tahun 61 Hijriah, menjelang maghrib Al-Husain
yang sebelumnya kelelahan ya. Beliau sholat jamaah antara zuhur dengan asar, tidur menjelang maghrib beliau terbangun oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ya, maka pada saat itu Al Husain mengatakan, tolong sampaikan pada mereka, minta tangguh saya sampai esok hari, di mana esok hari saya akan putuskan, saya akan datang menghadap Ubaidullah bin Ziyad untuk berdamai. Ya, namun apa yang terjadi para hamba Allah? Al Husain mengatakan demikian agar beliau bisa melaksanakan dulu sholat tahajud di malam itu, tanggal 10 Muharram. Ya, dan alhamdulillah itu pun dikabulkan oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Namun di subuh harinya mereka diserang oleh pasukan Umar bin Sa'ad ini, ya, yang mana Al Husain sempat memberikan ceramah di malam harinya dan mengatakan kepada pasukannya, malam ini aku mengizinkan kalian untuk kembali ke tengah-tengah keluarga kalian masing-masing. Mereka hanya menginginkan saya, kata Al Husain, tidak menginginkan kalian. Sekarang kalian pulang saja, kembalilah kalian ke Madinah atau ke Mekah atau ke tempat yang kalian aman dari kejahatan kaum Ubaidullah bin Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Maka sempat ada sebagian dari mereka yang pulang, sehingga yang tersisa cuma Ahlul Bait yang dikirim dari Madinah saja. Orang-orang Mekah kembali pulang. Ya, maka tinggal tersisa 72 atau 73 orang saja. Nah, dari 73 orang ini hanya 33 saja yang menjadi pasukan berkuda, karena kudanya cuma 33, dan 40 orang lagi dia jalan kaki. Ya, Al-Abbas bin Ali sempat berkata kepada Al Husain, wahai Al Husain, kami tidak setuju dan kami tidak terima Anda berjuang seorang diri. Apa artinya kami tanpa Anda? Demi Allah kami datang untuk membantu Anda. Ya, kami tidak berharap kami hidup tanpa kepemimpinan Anda. Apa jadinya hidup kami tanpa Anda? Mudah-mudahan Allah tidak memperlihatkan ini kepada kami. Artinya kami akan terus berjuang bersama Anda sampai titik darah penghabisan kami. Maka pada saat itu yang lain pun ikut sama, menyatakan akan terus berjuang bersama Al Husain, mendampingi Al Husain apapun yang terjadi. Ya, para ulama sekalian, di subuh harinya tanggal 10 Muharram tahun 61 ada khutbah terakhir dari Al Husain. Al Husain, saya tidak hafal khutbahnya. Ini sebetulnya aja ada tulisannya, cuma saya tertinggal di mobil ya, para ulama. Intinya Al Husain saat itu menyampaikan nasihat kepada pasukannya Umar bin Sa'ad yang menjadi komandannya, yang berjumlah 4.000 orang, 5.000 orang. Nah, saat itu Al Husain mengatakan, demi Allah kalian tahu aku adalah cucu Rasulullah, dan bukankah kalian faham bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, kalau aku bersama kakakku Al Hasan adalah pemimpin ahli surga nanti, pemimpin pemuda ahli surga. Ya, ini ada dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini hadisnya, Al Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al Hasan dan Al Husain adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Wa abuhuma khairum minhuma, dan ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih baik daripada keduanya. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ya, an Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dari Abdullah bin Umar ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, huma Al Hasan dan Husain raihanata minad dunya. Huma Al Hasan dan Al Husain adalah raihanah kami yang berada di dunia, raihanahku yang ada di dunia. Apa itu raihanah? Raihanah itu adalah sejenis pernak-pernik yang ada di surga nanti. Ya, yang kata Rasulullah, kalau dia dipegang, diusap-usap akan mengeluarkan bau harum yang luar biasa, dan dia akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Itu raihanah. Dan Hasan Husain adalah raihanahku ketika di dunia. Nah, hal ini ternyata tidak didengar oleh pasukan yang memendam benci kepada Al Husain. Umar bin Sa'ad dalam hatinya dia tidak mau memerangi Al Husain, karena dia sudah tahu pasti petaka akan menimpanya. Namun apa boleh buat, karena dia diancam oleh Ubaidullah bin Ziyad bahwa dia dan keluarganya akan dibantai, rumahnya akan dibakar, dihancurkan. Maka dia terpaksa melakukan peperangan itu, para Allah. Maka peperangan pun terjadi di tanggal 10 Muharram
Ya, tahun 61 Hijriah. Perang berkecamuk dahsyat luar biasa. Duel pertama kali terjadi antara Abdullah bin Umair al-Kilabi. Dia adalah pengikut Al-Husain yang sempat menerima tawaran dari dua orang maula dari Ziyad dan Yazid, yaitu Yasar dan Salim. Keduanya berkata dengan sombong, siapa di antara kalian yang berani menghadapku? Ayo kita tempur. Ya, kalian tidak ada artinya bagiku. Kalian akan kami kirim ke neraka, kata kedua orang tadi. Maka Abdullah bin Umair al-Kilabi merasa tertantang dan marah dia. Kemudian dia maju. Ya. Salim memberikan tebasan pertama kepada Abdullah, namun Abdullah tadi menahannya dengan tangan kirinya sehingga jari-jari tangan kirinya putus. Namun di saat sesudah itu Abdullah ini menebaskan pedangnya ke tubuhnya Salim sehingga Salim terkujur dan mati terbunuh. Yasar pun mati terbunuh di tangan Abdullah. Abdullah kembali kepada Al-Husain dan mengatakan, demi Allah, nyawaku tebusannya, kami akan terus berjuang bersama Anda. Aku adalah pahlawan terbaik dari kabilaku, aku akan membantu Anda. Perang demi perang terjadi sampai Ali bin Al-Husain, putra dari Al-Husain ini ikut berperang. Dia maju ke depan, namun Al-Munqidh Al-Abdi menikamnya dari belakang sehingga tubuh Ali Al-Husain tersungkur. Dan ini ciri kejamnya pasukan Kufah yang berkhianat kepada Al-Husain. Mereka tidak puas dengan membunuh menikam keluarga Rasulullah, tapi mereka juga langsung menggal kepala mereka. Bahkan Ali bin Al-Husain ini dipotong-potong tubuhnya di hadapan Al-Husain. Maka buru-buru Al-Husain bergerak bersama pasukannya menghantam Al-Munqidh Al-Abdi. Habis dia. Sehingga Al-Husain kemudian menangis dan merengkuh tubuh Ali bin Al-Husain ini. Ya, dan Husain mengatakan, tolong bawakan mayat saudaramu ini, tempatkan dia di belakang tenda. Saat itu di tenda terdiri dari saudari dan anak-anak perempuan mereka. Zainab dan Fatimah, adik dari Al-Husain ini juga ada di sana. Ya, mereka menangis histeris luar biasa dan Husain sempat menenangkan mereka. Namun apa yang terjadi? Ketika waktu sudah mulai menunjukkan waktu zuhur, saat itu seseorang dari pengikut Al-Husain mengatakan, wahai Khalifah, coba Anda lihat, sebentar lagi waktu zuhur tiba. Demi Allah, nyawaku tebusannya. Aku ingin sekali melindungi Anda. Aku tidak akan biarkan mereka membunuh Anda sebelum mereka melewati mayatku. Tapi sekarang sudah waktunya zuhur. Aku ridho untuk sholat zuhur terlebih dahulu, baru perang ini kita lanjutkan. Maka kemudian seseorang diperintahkan oleh Al-Husain untuk meminta kepada pasukan Kufah agar menghentikan peperangan, agar kita sholat zuhur bersama-sama. Namun saat itu ternyata apa yang dikatakan oleh pasukan Al-Kufah, pasukan Kufah salah satu di antara mereka namanya sama tapi pakai sod, Al-Husain pakai sod bin Umair. Ya, dia mengatakan, percuma saja kalian sholat kalian tidak diterima. Maka Ibnu Mutahhir berteriak, celaka kamu. Kamu kira salat kamu yang diterima dan salat keluarga Rasulullah tidak diterima. Awas kamu, mampus di tanganku. Maka Ibnu Mutahhir dia berlari dengan cepat dan menyambar orang tadi Al-Husain bin Umair yang mengatakan salatnya Husain tidak akan diterima. Dia berhasil membunuhnya, namun dia pun tidak terlepas dari serbuan pasukan yang jumlahnya luar biasa. Para sekalian, satu persatu dari keluarga Al-Husain mati terbunuh, sehingga 17 laki-laki dari keluarga Ali bin Abi Thalib semuanya habis. Yang tersisa tinggal Al-Husain. Saat itu Al-Husain kelelahan dan kehausan, tubuhnya penuh dengan luka panah. Maka Al-Husain segera dihampiri oleh seseorang dan hendak memberikan minum. Baru dipegang air minum tadi, maka panah menusuk mulutnya. Maka kemudian Al-Husain mencabut panah tadi dan dia mensimbah darah yang ada di mulutnya. Dalam keadaan lelah dan kehausan, Al-Husain merangkak sambil tiarap menuju ke sungai Efrat dengan maksud ingin minum. Namun pasukan Al-Fukah dengan sangat biadab langsung mereka memanah Al-Husain sehingga salah satu panah tembus dari mulut sini ke langit-langit Al-Husain.
Maka Syamir bin Dzuljauzan kemudian tampil menusuk Al-Husain dari belakang, ditikam bahu kirinya dan ya tulang belikat kiri dan juga pundak kanannya, sehingga Al-Husain tersungkur dalam keadaan tidak berdaya. Bayangkan keluarga Rasulullah yang tersisa, Zainab binti Ali, Fatimah binti Ali, dan perempuan-perempuan putri daripada Al-Husain menyaksikan bagaimana Al-Husain dibantai. Ya, para sekalian, ini ada dua orang yang terlibat langsung kepada pembunuhan Al-Husain. Ya, ada yang menyebutkan Asyamar bin Dzuljauzan yang memenggal kepala Husain, namun riwayatnya lemah. Yang sahih ini ada yang dua. Ini yang saya sampaikan yang paling kuat. Riwayat yang mengatakan bahwa pembunuh Al-Husain itu ada dua orang. Walaupun sebetulnya memang ada panah-panah yang sempat masuk terlebih dahulu ke tubuh Al-Husain. Yang pertama Zurah bin Syarik At-Tamimi. Dia menebas bahu kiri Al-Husain dan juga pundak kanan Al-Husain yang membuat Al-Husain roboh, sehingga beliau merangkak ke tepi sungai Efrat untuk meminum airnya, yaitu di bawah jembatan, di jembatan Nahrawan. Namun apa yang terjadi? Ya, Sinan bin Anas An-Nakhai, dia menghujamkan tombak ke selangkanya Al-Husain. Ketika dia berdiri, Al-Husain membalikkan badannya, ya, maka tombak itu ditusukkan ke selangkanya Al-Husain. Seketika itu Al-Husain menjerit luar biasa kesakitan. Dicabut lalu ditusukkan ke bawah dada oleh Sinan bin Anas. Maka tombak Sinan bin Anas inilah yang mengakhiri hidup Al-Husain. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa, Al-Husain dalam keadaan terkapar. Sinan tidak puas, dia jongkok lalu dia mengeluarkan belati dan dia memutuskan leher Al-Husain. Dengan bangga dia membawa kepala Al-Husain menghadap kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka Sinan saat itu tidak mendapati Ubaidullah bin Ziyad ada di istananya. Maka dia pulang ke rumahnya membawa kepala Al-Husain. An-Nawar, istri dari Sinan bin Anas, menyambut kedatangan suaminya dengan gembira dan berkata, "Selamat datang wahai suamiku. Apa yang kau bawa? Mana aku ingin lihat." "Loh, kau nggak membawa apa-apa?" Ya. Sinan yang sebelumnya sudah menyimpan kepala Al-Husain di bawah ranjang itu mengatakan, "Nanti aku membawa sesuatu yang paling berharga di dunia dan seisinya. Nanti aku sampaikan selepas kita istirahat." Nah, istirahat keduanya, istrinya tidak sadar. An-Nawar tidak sadar kalau Al-Husain kepalanya disimpan di bawah ranjang mereka. Maka ketika itu An-Nawar berkata, "Wahai suamiku, orang-orang pulang dari perang itu membawa harta rampasan yang banyak, membawa emas dan perak. Lalu engkau, apa yang kau bawa?" "Aku membawa kepala cucu Rasulullah SAW, Al-Husain. Dia ada di bawah ranjang kita." "Celaka kamu demi Allah. Terkutuklah engkau, laknat Allah akan menimpamu. Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi tidur bersama kamu. Petaka akan menimpa engkau." Pergi tuh An-Nawar. Sejak saat itu dia tidak kembali lagi. Ya. Maka Sinan bin Anas esok harinya dia pergi menghadap Ubaidullah bin Ziyad. Lalu menghadap kepada Ubaidullah, lalu disimpan kepala Al-Husain, dibukakan kain penutup kepala Al-Husain. Maka saat itu Ubaidullah bin Ziyad dengan sombongnya memegang tombak kecil dan menusuk-nusukan tombak tadi ke bibirnya Al-Husain. Ketika itu datang Anas bin Malik. Anas bin Malik masih hidup saat itu. Usianya 125 tahun sampai wafatnya. Anas bin Malik menjerit dengan mengucapkan, "Allahu Akbar. Demi Allah, apa yang kau lakukan? Cabut pedangmu, tombakmu itu. Demi Allah, aku melihat Rasulullah mencium Al-Husain pas di mulut, di bibir yang kau tusuk itu. Terkutuk, laknat Allah menimpamu." Pergi. Anas bin Malik sambil menangis menambah Allah. Para sekalian, itulah detik-detik kematian Al-Husain di tanah Karbala. Ya, dan dapat kita bayangkan, saya sayang sekali tidak bisa merangkai kata-kata untuk menggambarkan bagaimana kepedihan demi kepedihan menimpa keluarga Rasulullah SAW. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa keluargaku akan terusir dari kampung halamannya dalam fitnah yang Rasulullah sendiri sebutkan, Al-Ahlas, dan mereka akan ditimpa ujian yang sangat besar. Yang tersisa hanya putra dari Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin
Ali bin Husain Zainal Abidin. Ada 2 Ali ya kalau merasakan. Maaf, cucu dari Al Husain. Nah, cucunya inilah yang dalam satu riwayat saya pernah mendapatkan satu nas di dalam kitab yang dikeluarkan oleh ulama dari Balikpapan ya. Ada juga oleh Surah Hidayatullah, dinukilkan di majalah Surah Hidayatullah bahwa Al Husain sempat berpesan, jika aku terbunuh nanti, tolong selamatkan cucuku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Para sekalian, dan itu terjadi. Cucu beliau ini dibawa diselamatkan. Kemana diselamatkannya? Ada yang tahu? Ke satu tempat yang bernama Barus. Barus ada di mana? Di Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, percaya atau tidak percaya, para sekalian, silakan kaji sejarah tentang Barus yang ada di Tapanuli. Bahwa ternyata cicitnya Ali atau cucunya Al Husain ini sempat dibawa kemana? Ke Barus. Dan Barus ini sebenarnya sudah terkenal sejak zaman Fir'aun mengekspor kamper, sehingga ada istilah kapur Barus.